nggak sih kamu ngelakuin hal kekurangan dalam hidup kamu? Kamu nyari uang biar bisa makan, lalu jalin hubungan sama orang lain biar nggak kurang temen. Kamu berusaha jadi terbaik biar nggak diremehkan sama orang lain, atau kurang dihormati sama orang-orang lain. Mungkin beberapa dari kita hanya fokus apa yang kita aman dan nyamannya. Dan seringkali kita ngelakuin banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai mungkin dengan diri kita, tapi banyak hal yang membuat kita aman dan nyaman. Jadinya diteruskan saja. Atau kamu ngerasa hidupnya jadi kurang bermakna, atau kamu ngerasa hidupnya nggak berkembang dan ngerasa hidup itu gitu-gitu aja. Nah, tahu nggak sih bahwa masalah yang kamu hadapi saat ini yang aku bahas adalah masalah tentang psikolog. Salah satunya adalah psikolog yang terkenal yang bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya adalah teori hierarchy of needs. Nah, di teori ini lah yang saya sampaikan sekalian semua. Mulai dari artinya, fungsinya, bagaimana caranya mengaplikasikannya dalam hidup kamu supaya kamu bisa pegang teguh persen, yaitu hidup seutuhnya. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Sherin. Sini awal mulanya. So, apa itu teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum membahas teori ini, kita membahas pencetusnya dulu, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah pendiri aliran humanistik. Dan dulu dia tuh pengen tahu apa motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia cari tahu tuh hal-hal apa yang bisa membuat hidup kita, seorang itu bahagia, dan apa yang kita lakukan demi mencapai. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikolog bisa menjawab pertanyaan itu. Yang sebenarnya waktu itu mungkin belum ada yang bisa menjawab oleh ilmuwan lain. Dan ternyata beberapa tahun setelah kelulusan Maslow, mencetus teori hierarchy of needs, atau bisa dibilang Maslow Pyramid of Needs. Bisa dilihat dari gambar yang ada di samping, sesuai dengan namanya itu digambarkan sebagai piramida. Ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu kita dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia dan bisa sehat mental dan bisa meaningful gitu secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih, atau lebih tepatnya menurut Maslow, kebutuhan level bawah itu memang sedikit banyak yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar ya untuk bertahan hidup. Well, nggak sampai 100% juga nggak apa-apa, asal orang itu sudah cukup. Mereka bisa naik hierarchy yang selanjutnya mulai dari kebutuhan paling dasar di level yang paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh. Misalnya makanan, minuman, istirahat yang cukup, tinggal dan tempat sebagainya. Nah, level yang kedua ini kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakukan adalah biasanya nyari kerja, nabung, berasuransi, dan lain sebagainya. Nah, Abraham Maslow ini menyebut level pertama dan kedua ini sebagai basic needs, yaitu adalah kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level 3. Yang ketiga itu ada seputar hubungan sosial, kebutuhan akan cinta dan menerima dari orang lain, memuaskan kebutuhan. Ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, atau komunitas. Habis itu naik level lagi ke level 4, yaitu kebutuhan akan harga diri. Yang self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memelihara kebutuhan ini, biasanya kita dilakukan banyak hal berbagai yang bisa bikin kita percaya diri. Misalnya dari juara lomba, dari terkenal karir, bagus, dan lain sebagainya.
Nah, level ketiga dan keempat ini disebut sebagai cikli. Jika unit atau kebutuhan psikologis terakhir adalah kebutuhan Maslow yang paling dalam mencapai hidup bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk sesuai kompetensi dan membutuhkan seutuhnya. Jadi aktualisasi semua potensi yang mereka miliki seutuhnya itu jadi hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya Maslow sendiri juga bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan sendiri. Dan jika apa yang kita diketahui, apa yang kita tidak ketahuin, setiap orang sebenarnya harus tahu apa yang dilakukan dalam mendalami hal yang pengen dilakukan. Itu juga selain dikelompokkan jadi kebutuhan dasar dan psikologis Maslow juga mengelompokkan kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapai jadi 4 kelompok berbawah kebutuhan tubuh, kebutuhan aman, kebutuhan cinta, kebutuhan percaya diri. Itu masuk ke dalam kebutuhan kategori kebutuhan yang didorong keadanya rasa nggak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu yang singkatnya rasa takut dan cemas. Semisal kamu makan karena lapar, pengen dihormati, karena takut diremehkan, pengen dicintai, karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya sebagai did it atau viditions in it, atau kamu butuh karena memang kamu ngerasa kurang. Nah, satu paling atas adalah aktualisasi diri. Itu dikendalikan pada perasaan kamu pengen hidup sesuai dengan potensial kamu. Jadi tujuan kamu tuh nggak cuman untuk merasa aman, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan diri, potensi kamu, motivasi kamu sebagai disebut untuk needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kompetensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simple dan jelas juga bahwa memang butuh hal-hal yang disebutkan pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa butuh hal-hal yang sebut seimbang. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, orang-orang yang bersikap nggak acuh dan kondisi finansial mereka dan tidak fokus ngelakuin hal-hal yang dirasakan membuat dia bahagia. Tapi di sisi lain, orang-orang lain yang terlalu materialistis sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah satu yang perlu sadar bahwa material dan psikologis itu harus imbang. Kalau menurut Maslow, kita bisa merasa bahagia dan punya karir yang bagus itu di saat yang sama. Itu karena memang pada dasarnya kita butuh pekerjaan dan bisa menghidupi apa yang kita sambil kita ngelakuin sesuatu potensi diri kita usaha memaknai hidup. Selain itu juga kamu juga mungkin secara nggak sadar kamu sering memotivasikan semua needs dibanding pada needs sehingga kamu cuma fokus sama gimana biar cara aman dan nyaman secara nggak sadar. Kamu juga sebenarnya nggak perlu untuk memenuhi kebutuhan kamu akan apresiasi diri. Nah, bisa juga jadi karena hal-hal yang inilah kamu ngerasa hidup kamu tuh nggak bermakna dan nggak cuma nggak berkembang. Kamu juga harus mengaplikasikan teori ini biar kamu tuh bisa hidup seutuhnya. Well, ada beberapa tips yang bisa saya kasih ke kamu semua. Yang pertama ada fleksibel tapi stabil, jadi seimbang. Teori piramid kebutuhan Maslow ini mengena karena bahwa kamu butuh ngelakuin hal-hal yang pengen kamu untuk aktualisasi diri
Tapi di saat hal-hal yang pengen kamu butuh, hal-hal materialistis kayak semisal uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, kamu butuh perkembangan, tapi butuh rasa aman. Nah, cara mencapai keduanya hal adalah salah satunya memiliki goals dan stabil. Dan kedua yang tetap fleksibel dan mengeksplor diri. Maksudnya gimana sih eksplor tuh? Yang stabil berarti kamu mengetahui keinginan yang kamu supaya kamu gak terombang ambing sama perkembangan yang ada di sekitar kamu atau mendapatkan pendapatan orang lain semacam. Jika kamu perlu tahu apa nilai-nilai dan tujuan yang kalian pegang, biar kamu yakin bahwa kamu punya apa yang kamu butuhkan untuk mengembangkan diri. Banyak orang yang gak tahu nilai-nilai yang pengen kamu pegang, sehingga jadinya mereka gak pernah ngerasa aman atau ngerasa gak cukup, ngerasa selalu kurang, ngerasa hampa. Misalnya ngerasa ngeliat orang lain nilainya bagus, langsung ngerasa bodoh. Terus ngeliat orang gajinya gede itu ngerasa diri kita tuh miskin. Padahal setiap orang tuh punya tujuan atau nilai-nilai yang berbeda. Jadi usaha yang kita lakukan juga berbeda-beda pastinya dong. Nah, kalau fleksibilitas artinya kalau kamu mau mengekspos kamu berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat kamu, so cara kamu berpotensial wadah dalam bertanya ke diri kamu sendiri, apa sih hal yang paling mendominasi hidup dan pikiran kamu selama ini? Banyak orang, mungkin termasuk kamu yang sudah berpotensi, udah punya minat, bakat di suatu bidang tertentu. Cuma secara gak sadar, kamu menolak gitu saja untuk menghidupi atau gak dilakukan karena gak ngerasa potensialnya tuh dijadiin pekerjaan, atau misal takut sama pendapat seseorang dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu sudah sadar mungkin jadi potensial kamu, pilihlah pengalaman-pengalaman yang berkaitan, jadi kamu merasa antusias dalam prosesnya. Kamu bisa coba ngebiarin pengalaman itu membawa kamu ke pengalaman-pengalaman baru yang kamu baru saja rasain sesuai sama diri kamu. Pertama. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan kamu. Yang digunakan hal-hal tersebut penelitian untuk membuktikan bahwa untuk melakukan hal-hal ini, kamu dapat merasakan aktif menjalani hidup dan memiliki pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri kamu sendiri. Kamu gak ngerasa terasingkan oleh diri kamu sendiri. Nah, dalam proses kelebihan kamu, jangan lupa juga untuk mengembangin. Maksudnya gimana? Jadi jangan lupa kamu ambil risiko yang dihadapi tantangan-tantangan yang ada, walaupun kadang tantangan itu membuat kamu cemas, ragu, dan juga ingat bahwa kamu butuh untuk mengaktualisasikan diri. Jadi hal-hal sulit memang harus dilalui. Jadi semua tentang saja, karena gak seharusnya juga kamu berkembang sampai 100%. Termotivasi sama perkembangan diri ini mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang. Pada dasarnya kamu juga butuh aman dan nyaman, cuma proporsi keduanya memang berbeda. Kalau ada Abraham Maslow, kebutuhan aktualisasi diri itu juga cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Kalau kalian bingung, balik lagi ke piramida yang sebelumnya. Kalau merasa memenuhi kebutuhan dasar melalui alasan takut, simple aja, kamu keluar dari zona nyaman. Kalau lebih baik, kamu berani menghadapi tantangan yang ada dan lebih dari segala zona nyaman yang sudah dilakukan mencapai. Itu tandanya kamu sudah mencapai keinginan Abraham Maslow. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaktualisasi diri kita
biar menjadi value lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang Abraham Maslow. Permisi, baik kalau ada salah kata atau perbuatan yang sekiranya tidak cocok saya ucapkan. Terima kasih, saya Sherina Nabila Fahmia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.